Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Depi Aprianti, Prodi Ilmu Pemerintahan, nomor induk mahasiswa 19/2002. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses kepemerintahan yang demokratis. Di sini ada 3 model penyampaian e-government. Pertama ada government to citizen, adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Kemungkinan pertukaran informasi dan komunikasi antar masyarakat dan pemerintah. Contohnya pajak online, mencari pekerjaan, layanan jaminan sosial, dokumen pribadi. Yang kedua ada government to business, adalah transaksi elektronik di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk transaksi dengan pemerintah, mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen pada elektronik. Contohnya ada pajak perseroan, peluang bisnis, pendaftaran perusahaan. Yang ketiga ada government to government, adalah kemungkinan komunikasi dan pertukaran informasi online agar departemen atau lembaga pemerintah melalui basis data terintegrasi. Contohnya konsultasi secara online, blogging untuk kalangan legislatif, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu. Baiklah, berikutnya ada manfaat e-government, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperbaiki kualitas layanan dari pemerintah kepada para stakeholder, terutama yaitu dalam hal-hal kinerja, efektivitas serta efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Yang kedua, untuk meningkatkan transparansi, kontrol serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka penerapan konsep good corporate governance. Dan yang ketiga, untuk mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan juga interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan aktivitas sehari-hari. Baiklah, berikutnya ada jenis-jenis e-government. Yang pertama ada government to citizen, adalah suatu teknologi informasi yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antar pemerintah dengan masyarakat dan juga untuk mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai informasi tentang pemerintahan. Contohnya seperti informasi mengenai pajak online, layanan jaminan sosial, mencari lowongan pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua ada government to business, adalah suatu tipe hubungan pemerintah dengan bisnis. Karena sangat dibutuhkan relasi yang sangat baik antar pemerintah dengan kalangan bisnis. Tujuannya demi kemudahan berbisnis masyarakat di kalangan pembisnis. Yang ketiga ada government to government, adalah berupa web pemerintah yang dibuat bertujuan untuk memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan antara pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lain, dengan tujuannya yaitu untuk memperlancar dan mempermudah kerjasama antar pemerintah yang bersangkutan. Yang berikutnya ada government to employers, adalah berupa tipe hubungan yang ditunjukkan untuk para pegawai pemerintah atau pegawai negeri untuk meningkatkan kinerja dan juga untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja di salah satu institusi pemerintahan. Berikutnya ada keuntungan government bagi rakyat. Pertama ada pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor.
rumah tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Yang kedua adalah peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan atau transparansi, maka diharapkan hubungan antar berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah, jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya. Yang keempat ada pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui email atau bahkan video. Yang kelima ada teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintah atau yang disebut e-government, membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Yang keenam ada e-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintah yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antar pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Yang ketujuh ada masyarakat dapat memberikan masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah selain tampilan dan paduan warna yang menarik. Informasi-informasi yang disajikan sangatlah lengkap dan up to date. Yang kedelapan terdapat informasi transportasi, informasi valuasi serta info tentang tinggi muka air. Yang kesembilan ada website. Ini mencakup banyak aspek seperti hukum, agama, sosial dan budaya, bisnis dan kawasan bisnisnya, pendidikan dan sebagainya. Yang ke-10, semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat. Berikutnya ada kerugian e-government bagi masyarakat. Yang pertama, semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cybercrime yang dapat merusak sistem TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan pemilu oleh seorang cracker. Yang kedua ada kekurangannya interaksi atau komunikasi antar admin pemerintah dengan masyarakat. Karena e-government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya yang berkepentingan. Yang ketiga, kelemahan utama tentang e-government adalah kekurangannya kesetaraan dalam mengakses publik untuk keandalan internet informasi di web dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat memengaruhi dan bias opini publik. Yang keempat, pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kinerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur, dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasi dan sistem pemerintahan. 5. Belum mapannya strategi serta tidak memandainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government. Yang keenam, inisiatif melakukan upaya instalasi secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, sejumlah faktor seperti standarisasi, keamanan informasi, autentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, terpercaya kurang mendapat perhatian. Yang terakhir ada kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang e-government. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.